lagi dengan kami, Kakak Layan Pelkat PA Harapan Kasih. Ada Kak Nia, Kak Novi, Kak Angel, Kak Nenek, Kak As, Kak Eva. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semua baik-baik saja kan? Kita akan memulai ibadah hari ini secara online. adik-adik sudah pada sarapan dan mandi kan? Nah, sebelum kita memulai, disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk aktivitasnya. Tema kita hari ini, berani menghadapi penderitaan. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita semua bersaat teduh. Nah, adik-adik, siapa di sini yang anak terang? Semuanya pasti anak terang kan? Sekarang kita mau nyanyi lagu Aku Anak Terang. Semangat ya, kita harus berdiri nyanyinya, ikutin gayanya kakak-kakak ya. Ayo berdiri-berdiri. Kita mainkan musiknya Kak Abed. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Hai adik-adik, masih belum capek kan? Tetap ikutin gerakan kakak ya. Dan kita sama-sama bernyanyi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah, masih dalam keadaan yang berdiri, kita nyanyi satu lagu lagi untuk memuji Tuhan dengan judul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua
disentak-sentak, putar badan, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, tapi kita nyanyi dulu. Mana jempol? Mana jempol, mana jempol, di sini, apakah berjempol, baik-baik saja, sembunyi, sembunyi, mana jari, di sini, apakah berjari, baik-baik saja, dilipat, berdoa. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita membaca Alkitab. Ayo disiapkan Alkitabnya. Kakak tunggu ya. Jika sudah, kita buka kitab Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Kakak tunggu. Jika sudah, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami sebentar mau membaca Alkitab. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak baca ya. Salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak dapat melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat yang terakhir, kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga,
menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah adik-adik pembacaan Alkitab pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik saat ini? Kakak berharap adik-adik semuanya sehat, supaya kita bisa mengikuti ibadah online hari ini. Ya adik-adik, tema kita hari ini berani menghadapi penderitaan. Adik-adik, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita tentang Rasul Paulus yang senang menulis surat. Tetapi pagi hari ini kita akan mendengar cerita tentang Rasul Petrus yang juga menulis surat, dan surat ini ditujukan kepada beberapa jemaat Kristen mula-mula yang tersebar di beberapa kota. Adik-adik, jemaat Kristen saat itu sedang mengalami banyak penderitaan di tengah kehidupan masyarakat. Mereka dibenci, dihina, diejek karena mereka Kristen. Ada juga yang hilang pengharapan karena dosa-dosa mereka. Ada juga yang hilang kasih kepada Tuhan, dan masih banyak sekali penderitaan yang mereka alami pada waktu itu. Adik-adik, semua itu diperkenankan Tuhan supaya mereka meneladani Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus, dia dihina, diejek, bahkan disalibkan. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah mengeluh, nggak pernah bersedih. Tuhan Yesus berani menghadapi penderitaan. Nah, adik-adik, Rasul Petrus memberi nasihat agar dalam menghadapi berbagai penderitaan, tetapi kita harus terus mempunyai iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih, tiga hal ini membuat orang-orang Kristen berani menghadapi penderitaan. Adik-adik, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saat ini, apa yang membuat adik-adik menderita? Adik-adik, kenyataan yang adik-adik hadapi saat ini, misalnya adik-adik nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa belajar bersama teman-teman di sekolah, nggak bisa bermain bebas dengan teman-teman di sekitar rumah, dan juga nggak bisa keluar rumah dengan bebas. Tapi adik-adik yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan berikan jalan keluar yang terbaik buat adik-adik. Adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani menghadapi penderitaan dimanapun kita berada, kapanpun, dan adik-adik harus tetap semangat. Dan jangan lupa adik-adik tetap berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu melindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Sekarang kita mau melanjutkan ke aktivitas ya. Hai adik-adik, sekarang waktunya kita aktivitas. Kira-kira mau aktivitas apa ya? Ada yang tahu nggak? Tunggu dulu deh. Tadi katanya tuh ya ada yang mau nemenin kakak loh di sini. Tapi mana nih? Nggak ada. Oh, apa mungkin telat ya? Kita tunggu dulu kali ya. Kita tunggu sampai hitungan kelima deh ya. Kalau mereka nggak ada juga, kita mulai aja bikinnya ya. Kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 2, 3, mana nih? 4,
Rani. Udah sampai berantakan rambut. Udah pada gimana nih kabarnya? Baik. Udah pada naik kelas ya? Udah. Kamu kelas berapa? 4. Kamu? TKA. TKA. Gimana sekolah online-nya? Senang nggak? Senang. Oke deh. Sekarang kita mau ngapain ini? Tahu nggak mau bikin aktivitas apa? Nggak tahu ya. Kita mau bikin ini gantungan salib. Tahu nggak cara bikinnya gimana? Tahu. Oke, kakak kasih tahu ya, gampang loh. Oh iya, alat-alatnya dulu apa peralatannya? Karen coba sebutin. Ada tali. Talinya apa aja bisa ya? Tali, terus spidol, lem, dan gunting dan kertas. Kertasnya ini kakak pakai kertas HVS. Kalau adik-adik mau pakai kertas gambar boleh, kertas buku boleh, kertas apa aja bisa ya. Oke, udah siap mulai? Kita mulai ya. Nih Karen ini. Karen ini ya. Pertama-tama kertasnya kita lipat begini. Kita lipat 2. Udah. Ini digunting. Hati-hati pakai guntingnya ya. Untuk yang kelas TK bisa minta tolong mamanya, papanya, atau kakaknya ya. Kita gunting jadi 2 bagian. Kalian bisa? Nih Karen. Kalau sudah, ini kita lipat lagi. Kan tadi gini ya, kita lipat ke sini. Gini. Ya. Ya. Setelah ini dilipat lagi ke sini. Terus satu lagi. Bisa kan? Gampang. Ya. Sekarang dibuka dulu semuanya. Kita bikin kayak kipas. Jadi ini, gini, 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 gini. Ini kalau dibuka gini loh. Tuh. Gini ya. Bisa Karen? Sini. Ini. Ini, gini. Ini. Tuh. Udah ya. Sekarang kita mau bikin pola salibnya. Boleh langsung digunting, boleh digambar dulu. Kira-kira seperti ini ya. Nih, jadi salibnya setengah salib aja. Jadi yang sebelah sini lebih kecil dibanding yang ini. Nah, ini kita bikin polanya kan setengah salib gitu ya. Terus digunting. Mau coba dong? Ya, tuh. Gantian ya. Ya. Guntingnya cuma satu nih. Hati-hati menggunakan guntingnya ya adik-adik. Untuk yang kelas TK bisa minta bantuan
mama, papa, kakak, atau orang dewasa pokoknya ya. Nah, nanti jadi seperti ini. Salibnya nyambung. Ini punya Karen udah ya? Sampahnya kita singkirin. Kiranya udah? Sudah. Jadi sekarang kita tulis dulu sebelum dilem. Tadi sudah dengar ceritanya kan ya, tentang iman, pengharapan, dan kasih. Sekarang kita tulis di bagian salibnya iman. Ini pegang satu lagi. Iman, pengharapan, Karen udah bisa tulis belum? Belum. Ya, yang belum bisa nulis nanti minta tolong juga ya. Yang satu ini boleh kalian tulis nama kalian. Ini iman, pengharapan, dan apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau ini tulis nama kalian bisa kan? Sudah. Oke, sekarang kita mau lem. Kita balik dulu. Kita lem sisi belakangnya. Sini dulu. Dikit aja nggak apa-apa. Nih. Ini deh. Terus sini lagi. Sekarang bikin apa? Bisa nggak ngelemnya? Bisa. Lanjut kayak gini. Ya. Semuanya dilem. Aku mau lem. Ya, gantian ya. Seperti ini, tinggal dipasang talinya. Talinya kita pasang di atasnya. Mana lemnya?
Dulu ya karetnya. Pasang di sini. Biar dikencengin. Nah, sudah jadi. Iman, pengharapan, kasih. Kalau mau lebih bagus diwarnain seperti ini juga bisa ya. Adik-adik bebas warna apa aja. Ini. Nah, kayak gini jadinya. Mana punya karet? Bagus nggak kira nih? Bagus. Gampang kan? Gampang. Adik-adik buat di rumah ya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik fotonya dikirim ke grup bakat PA dan orang tua ya. Terima kasih. Dadah. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau sampai saat ini kami masih diperkenankan untuk mengikuti ibadah meskipun masih secara online. Kami bersyukur adik-adik dan mama papa tetap semangat di dalam mengikuti IMPA. Bapa, kami tetap berdoa untuk situasi saat ini. Kami berharap Engkau akan menolong kami, setiap adik-adik, setiap orang tua, untuk selalu kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Bapa, kami khusus berdoa untuk pemerintah negara kami, negara Indonesia. Engkau memberkati Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya sampai ke daerah, supaya mereka mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan di negara kami. Kami juga berdoa buat gereja kami, GPIB Harapan Kasih. Engkau menolong Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, seluruh presbiter, pengurus, semuanya bekerja bahu-membahu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit. Engkau yang akan melawat mereka, menjamah mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Doa kami yang penuh dengan kelemahan ini kami hanya dasarkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, IMPA kita hari ini sudah selesai ya. Kita akan bertemu lagi di minggu depan tetap dalam IMPA secara online. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan yang bersih. Nah, kalau adik-adik keluar rumah, jangan lupa dipakai maskernya. Dan makan makanan yang bergizi. Dan tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
berjanji akan selalu taat pada bunda dan ayah. Janji akan selalu menyayangi dengan pada bunda dan ayah. Hai teman-teman, Hai teman-teman, Benaya Benaya berjanji berjanji banyak banyak belajar lagi belajar lagi supaya supaya Benaya Benaya tambah pintar. tambah pintar. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesus berkati. Bye-bye. Bye-bye. Ayo teman-teman, Felin Felin mau mau berjanji akan beresin mainan dengan sendiri. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Saya berjanji akan selalu menyayangi papa, mama, opa, oma, dan lagi belajar. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Janji Lagi akan akan beres pas mainan 6 Lara. lama. Terima kasih. Kakak-kakak Bung berjanji akan membantu mami sama papi hari Minggu. Kakak-kakak, terima kasih. Aku Mika. Aku berjanji dari mami dan papi dan rajin belajar. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati saya. Dadah. Hanya Wibi, saya berjanji dengan membantu pekerjaan mama di rumah dengan hati dan sukacita. Kirani berjanji bakal membanggakan mama dan papa. Kirani berjanji bakal rajin belajar. Selamat hari Minggu Mama Layan dan teman-teman. Nama saya Ivan. Saya berjanji akan menyayangi Tuhan dan menyayangi orang tua saya. Dan saya berjanji akan menyayangi kakak-kakak dan adik-adik saya. Dan juga saya berjanji akan menjadi anak yang baik. Terima kasih teman-teman dan kakak Layan. Selamat hari Minggu. Selamat siang dan selamat hari Minggu. Saya Naomi dari kelas kecil. Saya berjanji untuk menyayangi Tuhan Yesus, orang tua, dan kakak-kakak. Dan saya berjanji menjadi baik dan pintar. Terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu untuk kakak-kakak Layan dan teman-teman. Saya Christian dari kelas Tanggul. Saya berjanji menyayangi Tuhan dan orang tua saya dan adik-adik saya. Saya juga mau berjanji menjadi anak yang baik. Terima kasih. Selamat siang, selamat hari Minggu untuk teman-teman dan sekalian. Saya Alvino. Saya berjanji untuk menyayangi Tuhan, orang tuaku, kakakku, adikku. Saya berjanji untuk menjadi anak yang baik. Terima kasih. Untuk kalian dan teman-teman, Kelin berjanji akan membantu orang tua saya. Terima kasih. Selamat hari Minggu Kak Kelin dan teman-teman. Saya akan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mengasihi sesama. Dan saya juga akan berjanji untuk menyayangi mama, papa, kakak, dan adik saya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu kakak Layan. Selamat hari Minggu teman-teman. Saya berjanji tidak nakal. Saya berjanji akan membantu orang tua dan
akan terus menyayangi orang tua. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kakak Layan dan teman-teman semua. Saya Elsa Natali dari kelas Tanggung ingin menjadi saksi Kristus dengan menyenangkan hati Tuhan dan orang tua. Saya Elsa berjanji akan menyenangkan hati Tuhan dan orang tua seperti berperilaku sopan terhadap siapapun, rendah hati, menolong orang yang sedang kesusahan, rajin berdoa dan membaca Alkitab dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu kakak Layan dan teman-teman. Eka berjanji akan menjadi anak yang baik, akan menyayangi mama, papa, kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman dan kakak Layan. Saya berjanji untuk menyayangi Tuhan, orang tua, dan kakak adik. Dan saya berjanji untuk menjadi anak yang baik. Terima kasih, selamat hari Minggu semua.